Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan atau memberikan tutorial terkait aplikasi dari Mealtime. Yang pertama di sini ada halaman login. Jadi untuk halaman login itu sendiri di mana user atau karyawan dari Mealtime dapat login dengan menggunakan username dan password yang akan dibuat pada halaman fitur admin. Mungkin bisa langsung saya login aja. Kemudian setelah login, kami akan disajikan tampilan seperti pada gambar berikut, di mana di sini ada dashboard, yaitu adalah rekapan atau total jumlah dari setiap masing-masing fitur yang ada. Yang pertama ada fitur admin. Jadi untuk fitur admin sendiri di sini adalah data dari karyawan Mealtime, di mana ada fitur tambah, edit, dan juga hapus. Pada fitur tambah, mungkin kita bisa langsung saja. Di sini ada untuk form pengisian dari data admin, di mana ada nama, jenis kelamin, alamat, username, dan password. Untuk username dan juga password ini akan digunakan oleh admin atau pihak dari Mealtime untuk login ke aplikasi si Tom ini. Mungkin kita langsung buat saja. Kemudian, apabila data admin telah berhasil diinput, maka akan muncul notifikasi seperti pada presenting tersebut. Kemudian kita lihat. Nah, untuk pada halaman tampilan awal admin akan diperbarui data admin, yaitu yang udah tadi kita input. Kemudian kita akan mencoba fitur edit. Di sini saya akan mengedit terkait dari alamat si admin Nadia. Kita menggantinya dengan nomor 90, lalu kita simpan. Data berhasil diperbarui, kemudian kita cek kembali apakah sudah berhasil diedit. Untuk alamat sendiri sudah berubah sesuai dengan data yang tadi kita ubah. Kemudian kita coba hapus. Oke, data berhasil dihapus. Jadi data dari admin Nadia tadi yang udah kita buat, kita edit dan juga kita hapus telah berhasil. Kemudian ada fitur supplier, di mana pada fitur supplier ini berisikan data terkait supplier-supplier yang ada pada Mealtime. Di sini terdapat fitur yang pertama ada tambah, edit, hapus, dan juga ada fitur tambahan seperti fitur detail ini. Yang pertama kita mungkin langsung masuk ke fitur tambahan. Mungkin kita langsung masuk aja ke tambah supplier, di mana ada nama supplier dan juga alamatnya. Kemudian setelah berhasil ditambah data supplier, maka pada tampilan awal data supplier ini akan muncul data supplier terbaru, yaitu toko bersama dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 01. Kemudian untuk menu edit di sini kita bisa mengedit data sama seperti data admin tadi. Kemudian di sini ada fitur detail. Detail ini yang dimaksud dengan detail adalah kita dapat mengekspor laporan atau melihat laporan dari berdasarkan tanggal yang sesuai kita inginkan. Misalnya dari bulan Oktober atau sampai dengan Desember, seperti itu. Mungkin untuk toko bersama ini baru kita input, jadi mungkin belum ada laporan
dari data bahan baku dan kami bisa perlihatkan lagi untuk misalnya contoh dari, toko Cherry. Kita buka detailnya. Nah, untuk waktunya ini bisa pada oke, mohon maaf tadi ada terkendala. Kemudian misalnya saya ambil contoh, saya ingin melihat, data laporan dari supplier Cherry dengan bahan baku yang telah di-input seperti gelas, sedotan, dan gula pasir gitu. Kemudian kita masukkan ke bulan Oktober, kemudian saya ingin melihatnya pada tanggal 1 sampai dengan hari ini. Baru kita klik saja tombol filter. Kemudian pada menu data supplier ini kita bisa melihat nama baku dan juga kategori yang kita input nanti di bahan baku seperti kategori barang masuk atau barang keluar. Kemudian juga kita bisa mengekspor laporan dalam bentuk Excel. Jika kita memilih menu ekspor laporan, otomatis dari sistem akan langsung mengunduh file Excel dari sistem kami. Kemudian ada fitur bahan baku. Jadi pada fitur bahan baku ini kita bisa menambahkan bahan baku berdasarkan supplier atau sesuai dengan supplier yang sudah kita inputkan pada menu supplier. Semisal kita memilih atau ingin menambahkan data dari bahan baku, kita bisa memilih menu nama suppliernya tuh seperti apa. Misalnya tadi toko bersama. Terus misalnya nama bahan bakunya semisal misalnya sama gitu, susu. Terus satuannya kita bisa input seperti kardus, pack, pieces, dan kilogram. Misalnya kardus. Lalu kita simpan saja. Lalu kita bisa lihat. Nah, pada menu bahan baku ini kita bisa menginput stok dari susu yang udah kita tambahkan tadi. Nah, misalnya kita input stoknya untuk barang masuk. Jadi kita langsung pilih aja kategori barang masuk dengan kuantitas misalnya ada 7. Lalu kita simpan saja. Di sini terdapat jumlah stok yang ada minus dengan juga yang tidak ada minusnya. Jadi untuk minus di sini maksudnya apa? Jadi untuk minus ini adalah bahan baku yang dimaksud adalah bahan baku yang barangnya keluar seperti itu. Jadi mungkin aku bisa kasih contoh lagi. Misalnya saya akan menambahkan data dari toko bersama dengan bahan baku sama susu. Nah, kemudian langsung kita pilih simpan. Nah, untuk data yang baru kita tambahkan tadi di toko bersama masih berjumlah 0. Nah, lalu kita input stok, di mana untuk input stok sendiri kita memilih barang keluar dengan kuantitas adalah misalnya 3, seperti itu. Lalu kita simpan. Oke, kemudian akan muncul seperti ini -3. Jadi yang dimaksud dalam bahan baku ini adalah jumlah dari setiap stok yang barang masuk dengan barang keluar dari setiap supplier dan masing-masing bahan baku. Kemudian untuk fitur dari laporan stok sendiri adalah fitur dari rekapan untuk seluruh bahan baku dan juga kategori serta kuantitas dari masing-masing supplier. Ini bisa dikatakan secara general atau umum, bukan berdasarkan dari masing-masing supplier seperti itu. Ini seperti pada gambar atau share screen yang sudah saya
jelaskan seperti sebelumnya. Di sini ada filter tanggal. Misalnya saya masukin filter tanggal dari bulan Oktober pada tanggal 1 dan juga sampai dengan hari ini. Jika kita memilih filter, maka akan muncul laporan stok berdasarkan nama bahan baku dan juga kategorinya, apakah barang keluar atau barang masuk, seperti ini. Nah, jika kita edit pada misalnya pada tadi contohnya nih, susu, barang masuknya susu gitu. Kemudian kita edit, misalnya jadi kuantitasnya semisal ada 10. Kita simpan. Otomatis dia akan merubah jumlah dari susu tersebut. Ini. Susu barang masuknya udah 10 yang tadi sudah diedit. Nah, jika kita diedit di laporan stok, maka otomatis pada menu bahan baku, yaitu pada bahan baku susu, akan otomatis terubah seperti itu. Kemudian pada laporan stok terdapat fitur ekspor laporan, di mana ini kami dapat mengekspor laporan sesuai dengan filter dari tanggal yang diinginkan. Mungkin kita bisa langsung coba aja. Oke, kemudian data dari laporan stok telah berhasil diunduh dengan menggunakan Excel seperti ini. Untuk terkait dari aplikasi, saya selaku perwakilan dari kelompok kami, saya mohon maaf Kak jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam aplikasi ini. Kemudian terkait aplikasi, jika ada yang ingin ditanyakan dari Kakak, mungkin Kakak bisa dapat langsung menghubungi saya aja. Mungkin untuk fitur yang terakhir adalah fitur login, jadi kita di sini bisa keluar, langsung logout. Mungkin itu aja dari kelompok kami yang bisa kami berikan terkait dari demo aplikasi dari Sitomi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.